Berabad-abad lalu, sebuah perjalanan luar biasa terjadi, melampaui batas akal manusia dan menantang rumus-rumus fisika. Isra dan Mi'raj berlangsung hanya dalam sekejap. Nabi Muhammad melangkah dari Mekkah ke Yerusalem, menempuh jarak sekitar 1.500 km sebelum menapaki lapisan demi lapisan langit, menembus 7 tingkat surga. Sejak saat itu, kisah menakjubkan ini kerap menjadi bahan tanya dan sanggahan. Ada yang meragukannya karena dianggap mustahil secara ilmiah, sementara lainnya menganggapnya sekadar dongeng tanpa makna. Namun, bagaimana jika di balik Mi'raj tersembunyi rahasia yang sesungguhnya bisa dijelaskan secara ilmiah, bahkan rasional? Apakah mungkin Rasulullah mengalami perjalanan menembus waktu di malam suci itu? Apakah teori modern dapat membenarkan kemungkinan perjalanan waktu? Dalam kisah kali ini, Anda akan diajak menelusuri sisi Mi'raj yang mungkin belum pernah Anda dengar, dan akan kita lihat bagaimana teori-teori ilmiah dapat menjadi jendela pemahaman baru atas mukjizat ini. Jika hati Anda telah siap, mari kita mulai. Tapi sebelum kita meneruskan kisah ini, tuliskan di kolom komentar, Anda berasal dari mana? Kami ingin mengenal para penjelajah ruhani yang ikut serta dalam perjalanan ini. Penting bagi kami dan komunitas kita semua. Mari kita saling sambung dalam kisah cahaya ini. Sebelum kita membedah pandangan logis serta ilmiah tentang peristiwa Mi'raj, mari hening sejenak, mengingat kembali peristiwa sakral yang menjadi akar perjalanan ini. Sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tanpa letih menegakkan dakwah. Namun masih saja banyak hati yang keras menolak petunjuknya. Dalam masa penuh tekanan itu, beliau menerima caci, siksaan, dan boikot sosial selama bertahun-tahun. Di Taif, luka semakin dalam. Beliau diusir dan dilempari batu oleh penduduknya. Di tengah kepedihan itu, beliau kehilangan 2 sosok tercinta, istrinya, Khadijah, dan pamannya, sang pelindung setia. Tahun itu pun dikenal sebagai tahun kesedihan. Kesendirian dan derita menyesak di dada Rasul. Saat itulah, untuk menghibur dan menguatkan kalbu utusannya, Allah mempersembahkan karunia terbesar, Mi'raj. Di malam sunyi, malaikat Jibril datang, membangunkan Nabi dari peristirahatan, mengundangnya menempuh perjalanan penghiburan dan penyejuk jiwa karena seluruh penduduk langit telah menantikan kehadirannya. Maka mulailah mukjizat agung Isra. Perjalanan yang berlangsung gelap-gelap itu disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Isra. Di dekat Ka'bah, Jibril datang memanggil, "Wahai Muhammad, Tuhanmu memanggilmu ke haribaannya." Kemudian Nabi menaiki tunggangan putih, burak yang ukurannya tak besar, namun kecepatannya luar biasa. Kaki burak menapak sejauh pandangan, secepat kilatan cahaya. Dalam hitungan detik, burak telah membawa Nabi ke Masjid Al-Aqsa, ditemani Jibril. Inilah keajaiban waktu dalam waktu dan ruang di dalam ruang. Di puncak Masjid Al-Aqsa, Nabi memulai pendakian menuju langit. Mi'raj. Dalam perjalanan naik itu, beliau menembus 7 langit. Setiap tingkatan memiliki makna dan pelajaran sendiri. Setiap langit, beliau bertemu para nabi, Isa, Yusuf, Musa, Yahya, Idris, Harun, Ibrahim. Setiap perjumpaan, laksana singgasana wahyu, diwarnai pesan langit yang dalam, menjadi detak spiritual perjalanan Nabi. Pendakian kian lanjut, hingga ke Sidratul Muntaha, batas tertinggi, tempat tiada satu makhluk pun bisa melewatinya. Di sana, Jibril berhenti. "Jika aku melanjutkan, aku akan hangus terbakar," tuturnya. Dalam Mi'raj ini, Rasul menyaksikan surga dan berbagai nikmatnya, mengisahkan taman hijau abadi, sungai susu dan madu, balasan untuk orang saleh, juga melihat siksa neraka. Dengan gamblang beliau menggambarkan hukuman bagi para pendosa. Kini, kita akan menyusuri rincian perjalanan suci ini lewat cahaya sains dan logika. Dalam salah satu hadits disebutkan,
Tunggangan Rasul tersebut disebut burak, berasal dari kata bark, bermakna pancaran energi dan cahaya. Modern ini, kita memahami, menembus jarak luar biasa dalam waktu singkat, atau bergerak mendekati kecepatan cahaya, membutuhkan energi maha besar. Melalui teori relativitas Einstein, diketahui, jika tubuh bergerak secepat cahaya, waktu akan berhenti. Pada tubuh fisik seperti kita, ini tak mungkin. Namun secara ilmiah, makin tinggi kecepatan, waktu akan berjalan lebih lambat. Fenomena ini adalah fakta. Yang menarik, kebenaran ini tertulis sejak 14 abad lalu di Al-Quran. Dalam ayat-ayat yang menyoroti waktu di sisi Allah dan para malaikat tidaklah serupa waktu manusia. Waktu disebut tak mutlak, bisa berubah bergantung posisi dan hakikat makhluk. Kini, sains menguatkan, waktu itu relatif, bergantung kecepatan dan gravitasi. Dalam konteks ini, ayat-ayat Quran menjadi isyarat penting tentang relativitas waktu, jauh sebelum manusia menyingkapnya. Bukan sekadar khayalan, konsep lintas waktu sebetulnya memiliki pijakan teoritis. Waktu bukan sekadar arus linier, namun jalinan rumit yang sulit dimengerti sepenuhnya. Hebatnya, pengetahuan ini baru ditemukan dunia sains setelah ratusan abad, sementara Al-Quran telah memberi bocoran sejak peristiwa Mi'raj. Selanjutnya, keajaiban Mi'raj berdiri seiring teori mutakhir. Misalnya, pada tahun 90-an, ilmuwan membuktikan relativitas waktu dengan 2 jam atom yang disinkronkan. 1 jam dibiarkan di darat, 1 lagi dibawa pesawat melaju sangat cepat. Setelahnya, ditemukan perbedaan waktu sebesar sepersekian miliar detik. Ini membuktikan kecepatan memengaruhi waktu. Para ahli pun kini tahu, semakin cepat Anda bergerak, semakin lambat waktu bagi Anda. Meski perbedaannya amat kecil, bahkan tak terasa. Dalam Mi'raj, kecepatan burak yang luar biasa bisa saja membuat waktu berjalan begitu lambat, bahkan seakan berhenti. Namun mukjizat Mi'raj melampaui itu. Quran menyinggung, demi langit yang memiliki jalan-jalan. Surat Al-A'raf. Jalan-jalan langit, apakah artinya? Dalam pandangan modern, ini mengarah pada konsep rute atau jalan pintas, menembus alam-alam atau dimensi lain, mirip gagasan wormhole atau lorong waktu yang kini dikembangkan fisika. Hazrat Ali bahkan berkata, "Aku mengenal jalan-jalan langit lebih daripada jalan di bumi." Ucapannya sejalan dengan ayat-ayat Quran, menyingkap realitas rahasia melampaui nalar manusia. Dalam ilmu fisika hari ini, wormhole adalah gerbang teoritis antara 2 titik ruang waktu yang saling berjauhan, dapat jadi jembatan antar dimensi. Ajaran Quran telah mengisyaratkan kemungkinan ini jauh lebih awal, saat belum ada teleskop dan rumus rumit semacam itu. Kini, para ilmuwan pun menyebut portal, pintu menuju wilayah tak terbayangkan dalam jagat raya kita. Mi'raj pun bisa dilihat sebagai perjalanan khusus melalui jalur-jalur ilahi itu, memperlihatkan keharmonisan antara sains dan spiritualitas. Nabi Muhammad pun pernah bersabda, "Hari ini terbuka bagi abdi Allah sebuah gerbang langit yang belum pernah terbuka sebelumnya." Artinya, jalan-jalan rahasia dan portal itu memang nyata, mengantar makhluk ke wilayah-wilayah yang tak biasa, bahkan mungkin melintasi planet-planet maupun dimensi. Secara teori, sains masa kini menyebutnya portal, struktur hipotetis yang membolehkan kita menembus sekat waktu dan ruang. Bagian paling misterius, selama Mi'raj, Nabi melihat pemandangan surga, juga orang-orang yang mengalami siksa neraka. Padahal, hari kiamat belum terjadi, pintu-pintu neraka belum terbuka bagi penghuni-penghuninya. Bagaimana Nabi bisa menyaksikannya jika bukan melalui perjalanan waktu? Besar kemungkinan, beliau tidak hanya naik secara fisik, tetapi juga melintasi dimensi dan waktu, menyaksikan kejadian dari masa depan. Teori relativitas Einstein mengajarkan, waktu dapat dibengkokkan oleh objek bermassa besar seperti lubang hitam.
Artinya, waktu tak selalu linear, bisa melompat, mundur, bahkan seolah membelah. Inilah yang disebut wormhole atau jembatan Einstein-Rosen. Lubang cacing tak hanya memperpendek jarak ruang, tapi juga secara teori memungkinkan kita menjelajah waktu. Sejauh ini, kita masih belum bisa membuat dan menstabilkan jalur pintas seperti itu. Kita butuh jenis energi negatif atau materi eksotik yang belum ditemukan. Namun sains membuktikan lintas waktu mungkin saja selama struktur ini bisa diwujudkan. Fenomena bahwa Nabi dapat melihat masa depan di Mi'raj menjadi kemungkinan nyata. Melihat bagaimana relativitas waktu telah dikaji oleh para fisikawan. Maka, mukjizat Mi'raj ternyata sejalan dengan nalar ilmu pengetahuan mutakhir. Ia menjadi jembatan antara iman dan pengetahuan. Teori string menyatakan, semesta ini terdiri dari lebih dari 10 dimensi, namun sangat kecil, tak mungkin kita rasakan. Jika pintu menuju dimensi-dimensi itu terbuka, secara teoritis, kita dapat menembus batas waktu dan berjalan melampaui garis sejarah, di mana masa lalu, kini, dan esok eksis dalam satu ranah. Sains menamai waktu dimensi keempat. Menembusnya hanya bisa terjadi jika kita keluar dari persepsi manusiawi kita. Hadits pun menyebutkan, Nabi memohon izin dari satu langit ke langit lain, seperti seorang pelancong yang menapaki wilayah-wilayah asing. Dalam fisika, lubang hitam kadang dianggap sebagai gerbang ke alam-alam lain. Bahkan, pada 2015, Stephen Hawking berujar bahwa lubang hitam bisa menjadi pintu keluar menuju semesta baru, bermodal paradoks informasi dan relasi antara fisika kuantum dan relativitas. Jika dicermati, semua ini menegaskan, mukjizat Mi'raj selaras dengan sains mutakhir, padahal terjadi berabad-abad lalu. Kemajuan ilmu pengetahuan justru semakin membukakan cakrawala tafsir peristiwa Isra Miraj sebagai mukjizat abadi yang melampaui zaman. Sekarang, mari renungkan. Mengapa harus ada peristiwa luar biasa seperti ini? Apakah Allah sekadar ingin menunjukkan kuasa? Logikanya sederhana. Coba bayangkan. Seorang raja agung hendak melatih satu prajurit sampai menjadi panglima tertinggi. Maka ia pun membawa sang prajurit untuk mengenal seluruh lapisan, aturan, strategi, dan rahasia para komandan. Begitu pula tugas Nabi Muhammad di muka bumi. Guru agung umat manusia, teladan hingga akhir zaman. Semua nabi sebelumnya telah mengabarkan akan tentang kedatangannya. Isa alaihissalam misal berkata pada para muridnya bahwa yang datang setelahku itu penghibur agung bagi semesta. Maka, melalui Mi'raj, Allah sendiri mengajarkan pada Rasul bagian terdalam dari rahasia langit dan ciptaan. Ketika Nabi menjadi saksi langsung surga, neraka, serta berbagai manifestasi Asmaul Husna di tiap-tiap langit, beliaulah manusia pertama yang merekamnya dalam hati dan menyampaikan pada umat. Coba bayangkan, jika Anda hendak belajar tentang planet Mars, apakah penjelasan dari orang yang baru membaca buku lebih meyakinkan daripada penuturan pelancong yang pernah benar-benar menjejakkan kaki di Mars itu sendiri? Tentunya, saksi langsung akan lebih menggetarkan jiwa kita. Begitulah Rasul, beliau mengalami sendiri syurga, neraka, lapisan langit, rahasia-rahasia ketuhanan, dan membagikannya sebagai pengetahuan otentik. Pada akhirnya pelajaran terbesar Mi'raj, segala sesuatu di alam ini memiliki tujuan. Dari butiran debu hingga galaksi, semua dicipta bukan tanpa makna. Nabi mengajarkan, luasnya alam ini dihuni malaikat. Keberadaan kita bukan kebetulan, ada alam malaikat, alam barzakh, padang mahsyar, surga dan neraka, semua hakiki. Untuk membekali manusia dengan pengetahuan terluas, Allah mengajak Nabi menyusuri lapisan-lapisan langit, mempelajari tiap-tiap manifestasinya. Tidak ada misi lebih besar yang pernah diembankan kepada manusia manapun. Kadang ada yang bertanya, apakah Mi'raj mungkin secara logika dan hukum fisika? Siapakah penentu hukum-hukum alam semesta? Bukankah Dia yang mencipta dan mengatur segalanya? Allah?
Jika Allah hendak mengubah hukum ciptaannya sesukanya, apa yang menghalanginya? Tiada satupun hukum yang mengikat Allah. Hukum-hukum itu hanya sekadar tampilan kehendak Allah yang sedang ditetapkan. Seperti pencipta permainan komputer, aturan pada game boleh saja baku untuk pemainnya, namun pencipta game bisa memodifikasi tiap detail sesuka hatinya. Karena itu, Allah telah mengubah hukum-hukum alam untuk nabinya, memperjalankan tubuh lahir dan batin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menembus langit dalam sekejap. Bahkan dalam kisah para nabi sebelumnya pun, hal serupa pernah terjadi. Api jadi dingin bagi Ibrahim alaihissalam. Perut ikan menjadi tempat aman bagi Yunus alaihissalam. Jika mereka saja diberi keramahan hukum alam, mengapa Rasulullah tidak? Allah yang menggenggam seluruh eksistensi mampu saja menafikan kebutuhan oksigen, air, atau unsur apapun bagi makhluknya jika Ia kehendaki. Inilah kekuatan dan logika Mi'raj. Mukjizat yang nyata dan dapat diterima akal sehat. Mungkin ada yang masih menyaksikan. Bukankah perjalanan Mi'raj terlalu panjang untuk berlangsung dalam waktu singkat? Bagaimana semua pertemuan, kejadian, hingga menembus ke 7 langit bisa terjadi secepat itu? Kitab Risalah Nur menyodorkan analogi menarik. Bayangkan jam besar dengan banyak jarum berdetak berbeda, 1 detik 1 jam. 10 orang duduk di atas setiap jarum. Karena kecepatan jarum berbeda, pengalaman waktu mereka pun jauh beragam. Dalam 10 menit, yang satu nyaris tak bergerak, yang lain seperti mengarungi ribuan jam. Begitulah Allah memainkan waktu. Dalam dunia mimpi, waktu seolah-olah meluas dan menyusut. Detik di kehidupan nyata terasa seabad dalam mimpi. Dalam kebahagiaan, waktu terbang. Dalam duka, waktu mendadak melambat. Maka, pengalaman Nabi dalam Mi'raj di luar nalar waktu umum sepenuhnya logis jika Allah menghendaki. Contohnya, Allah saja telah membuat cahaya melaju 300.000 km per detik. Bumi berotasi lebih dari 100.000 km per jam. Maka, memungkinkan hambanya melakukan perjalanan luar biasa dalam sekejap pun bukan sesuatu yang mustahil. Inilah bukti kebesaran dan kebijaksanaan Allah, dan sekaligus satu keajaiban logika. Apakah kejadian ini hanya mimpi? Mustahil jika menyimak dalil-dalil yang ada. Jika sekedar mimpi, mengapa diabadikan dalam sejarah, dibahas di dalam Al-Quran dan hadits? Surah Al-Isra membuka, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi, di malam hari. Kata abdi dalam ayat adalah sebutan untuk manusia seutuhnya, raga dan ruh. Dalam tafsir, abdi tidak pernah dimaknai hanya ruhani. Hadis-hadis syahih pun menunjukkan Rasulullah benar-benar berangkat secara jasmani dan ruhani. Selain itu, redaksi ayat juga menyebut aktivitas berjalan, suatu tindakan yang mensyaratkan jasad, bukan sekedar perjalanan hati. Bila hanya mimpi, mengapa kaum musyrik menertawakan Nabi? Mengapa Abu Bakar digelari Ash-Shiddiq? Karena membenarkan peristiwa ini begitu mendengarnya. Gelar itu tak akan berarti jika Mi'raj hanya bunga tidur. Peristiwa ini diriwayatkan oleh sekitar 20 sahabat besar, dikumpulkan dalam 26 sanad oleh Imam Bukhari, 16 sanad oleh Imam Muslim, menegaskan kesahihan dan kenyataan Mi'raj. Nabi benar-benar menjadi pelancong langit, jasmani dan rohani, menempuh ruang dan waktu secara nyata. Ringkasnya, Nabi yang paling dicintai Allah ini diberi hak menyaksikan keindahan dan rahasia yang tak pernah terjamah makhluk lain, sebagai penghargaan atas kedudukannya di hadapan bumi dan langit. Kini, giliran kita mengikuti teladan beliau, memakmurkan sunnahnya, dan menggenggam erat hadiah utama dari Mi'raj, salat. 5 waktu salat kita, tiap sujud adalah perjalanan Mi'raj pribadi menuju keintiman dengan Sang Khalik. Salat,
Itulah mi'rajnya orang beriman. Jika Anda belum sepenuhnya menunaikan 5 waktu, semoga hari ini menjadi titik balik. Jadikan hari ini sebagai mi'raj pribadi Anda. Tim kami percaya pada seruan badiu zaman. Bersyukurlah, kelak suara Islamlah yang akan menggema paling kuat di seluruh dunia. Jika kisah ini menyentuh nurani Anda, mohon subscribe, bagikan video ini, dan tinggalkan jejak komentar. Setiap komentar dan doa yang Anda tuliskan, kami bacakan, kami aminkan. Semoga Allah merahmati setiap hati yang mencari cahaya di ruangan ini. Mari kita sebarkan kisah Mi'raj agar semakin banyak yang tersentuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga Anda dimanapun berada.